Rencana awal dari pembalasan dendam pun dimulai. Dong-un yang sudah dewasa kini kembali ke kota masa kecilnya dulu. Di sana Dong-un mulai mencari informasi tentang latar belakang, kesukaan, hobi, termasuk hal-hal lain dari orang-orang yang pernah membulinya dulu. Di mana saat ini, Myung-oh yang dulunya pernah melecehkannya, sekarang menjadi seorang kurir narkoba sekaligus menjadi orang suruhan Jae-jun. Sarah kini menjadi seorang pelukis, namun di samping itu inspirasinya berasal dari narkoba yang dipakainya. Dan Hye-jong kini menjadi seorang pramugari dan sampai saat ini masih memendam rasa suka terhadap Jae-jun. Sementara Jae-jun yang masih dengan kebiasaan lamanya bermain dengan banyak wanita, saat ini menjadi seorang pebisnis kaya yang mewarisi toko dan lapangan golf dari orang tuanya. Dan Yeonjin, orang yang paling dibenci Dong-un, saat ini menjadi seorang penyiar berita cuaca dan akan menikahi seorang konglomerat. Dan mereka semua adalah komplotan yang pernah melakukan pembulian dan pelecehan terhadap Dong-un di masa lalu, yang mana dendamnya tersebutlah yang saat ini menguatkan dirinya untuk tetap terus bertahan. Suatu hari yang dinantikan Yeonjin akhirnya tiba, di mana ia berhasil menikahi seorang pria konglomerat. Namun di perayaan itu, dari kejauhan Dong-un terus mengawasi orang-orang yang akan ia balas untuk mencari informasi lebih sambil memulai aksinya secara perlahan. Sepulang mengajar les private, Dong-un merasakan pusing hingga terjatuh pingsan. Dan saat itu pula, ia segera dilarikan ke rumah sakit dan tampak di sampingnya seorang pria dipenuhi dengan luka juga terbaring dalam keadaan pingsan. Dong-un yang siuman langsung melepas jarum infus yang membuat pria di sampingnya langsung refleks bergerak untuk mencegah apa yang dilakukan Dong-un barusan. Rupanya pria tersebut adalah seorang dokter dan ia pun mencoba meredakan sakit bekas tusukan jarum infus pada Dong-un. Namun belum sempat mengobrol panjang, Dong-un tiba-tiba langsung beranjak pergi. Hingga tidak lama, dokter datang bermaksud untuk menjelaskan penyakit yang diderita Dong-un, namun ia pergi lebih dulu sebelum tahu apa penyakit yang dialaminya. Ye-jong yang kebetulan membaca mengetahui perempuan itu mengalami anemia dan berusaha mencari Dong-un untuk sekedar memberitahu apa yang dideritanya. Ia bahkan terus mengikuti Dong-un kemanapun ia berada. Namun, Ye-jong ragu untuk memulai pembicaraan dengannya. 잠시만, 안 먹으면 같이 가자. Hingga hari demi hari pun berlalu dan mereka akhirnya tidak sengaja bertemu lagi di sebuah taman permainan Go. Dan di sana Ye-jong menceritakan kondisi yang dialami Dong-un sekaligus membawakan obat untuknya. 열은 반드시 균열약 드셔야 돼요. 지금 주시면. Ia kemudian mengajarkan Dong-un bermain Go, sebuah permainan yang saat ini ingin sekali Dong-un pelajari karena permainan ini termasuk dalam rencananya untuk melakukan balas dendam. Hari demi hari, mereka terus bertemu di taman tersebut sambil bermain Go bersama. Namun Dong-un mengatakan hari itu adalah hari terakhirnya belajar Go bersama Ye-jong. 그동안 고마웠어요. 과외해줘서. 아니 어떻게 그동안의 시간들도 있는데 어떻게 이렇게 안녕을 해요? Hingga waktu pun berlalu cepat. 2 tahun kemudian Dong-un berhasil lolos ujian seleksi guru. Walaupun sedikit kontras dengan apa yang dicita-citakannya, setidaknya upaya yang dilakukannya ini masih dalam rencananya untuk melakukan balas dendam. Dan 6 tahun kemudian, hubungan Yeonjin dengan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan yang kini sudah menjajaki bangku SD. Di tempat semula rupanya, semenjak pertemuannya beberapa tahun yang lalu, Ye-jong terus mengunjungi taman tersebut sambil berharap bertemu dengan Dong-un. 가세요. 아, 왜 물 있는 쪽으로 걸어?